Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi kimia mengenai sistem koloid dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran kimia kali ini pertama, menjelaskan pengertian koloid dan membedakannya dari larutan dan suspensi. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat koloid, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, dan dialisis, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjelaskan pembuatan koloid secara kondensasi dan dispersi. Tahu nggak, apa sih koloid itu? Penasaran ya? Mari kita bahas satu persatu. Pernah nggak sih kamu melihat cahaya matahari yang menembus pepohonan dan kelihatan seperti garis-garis cahaya yang dramatis? Atau mungkin kamu suka menikmati semangkuk sup dengan segelas susu? Nah, tanpa kamu sadari, kamu sedang berinteraksi langsung dengan yang namanya koloid. Nah, koloid itu sebenarnya adalah campuran antara dua zat yang salah satu zatnya tersebar dalam bentuk partikel-partikel kecil banget. Ukurannya sekitar 1-1000 nanometer. Kecil banget kan? Sampai-sampai tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi cukup bandel untuk tidak mengendap seperti suspensi dan juga tidak larut total seperti larutan sejati. Jenis-jenis koloid ternyata banyak dan dekat banget dengan kehidupan kita. Mungkin kita sering membayangkan koloid itu seperti satu jenis saja kan? Tapi pada kenyataannya, dunia koloid itu sangat luas dan penuh warna. Mari kita mulai dari aerosol. Ini adalah koloid yang terdiri dari partikel padat atau cair yang tersebar dalam gas. Contohnya nih, semprotan parfum atau bahkan semprotan disinfektan yang kita pakai saat pandemi. Bayangkan saja, hanya dalam satu semprotan parfum, kamu sudah membawa sains koloid ke tubuhmu. Hebat bukan? Lanjut ya, ke emulsi. Emulsi yaitu koloid antara dua cairan yang tidak saling larut, seperti minyak dan air. Tapi, karena ada partikel pengemulsi, keduanya bisa bersatu. Contoh klasiknya saja, jika teman-teman sering minum susu. Nah, susu yang terdiri dari lemak susu yang terdispersi dalam air, santan, mayonaise, dan bahkan lotion pelembab yang termasuk emulsi. Selanjutnya, ada sol, yaitu partikel padat yang terdispersi dalam cairan. Salah satu contoh nyatanya adalah tinta, teman-teman. Ketika kamu melukis, kamu sebenarnya sedang menggunakan partikel-partikel koloid untuk menghasilkan warna. Bahkan, darah pun bisa dianggap sebagai sol karena mengandung partikel padat dalam medium cair. Selanjutnya, kita punya gel, yaitu bentuk koloid di mana partikel cair terperangkap dalam padatan. Contohnya, makanan seperti agar-agar, jelly, dan puding adalah contoh gel yang lezat. Tapi, gel tidak hanya ada di makanan. Produk seperti hair gel atau gel lidah buaya yang dipakai saat kulit terbakar ternyata juga termasuk dalam jenis koloid loh. Dan yang terakhir, ada buih yang terdiri dari gas yang terperangkap dalam cairan. Contohnya adalah busa sabun yang muncul ketika kamu mencuci tangan. Tetapi, buih juga bisa terbentuk dalam kue saat mengocok adonan telur. Gelembung udara yang terjebak membantu adonan menjadi lebih mengembang dan lembut. Bahkan, busa pemadam kebakaran bekerja berdasarkan prinsip buih untuk menutup permukaan api agar oksigen tidak bisa masuk. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat koloid. Nggak sabar nih, yuk kenalan sama sifat-sifat mereka yang keren dan penuh aksi. Pertama, ada namanya efek Tyndall. Pernahkah teman-teman melihat
sorot lampu menembus kabut atau debu bertebarangan dalam sinar matahari, itu namanya efek Tyndall loh. Kenapa bisa gitu? Karena partikel koloid menyebarkan cahaya, jadi berkasnya kelihatan jelas. Keren bukan? Yang kedua, gerak Brown. Jadi, gerak Brown adalah partikel yang tidak bisa diam. Analoginya, partikel koloid itu seperti anak kecil, tidak bisa diam. Mereka akan terus bergerak acak karena ditabrak molekul air. Contohnya, debu halus yang gerak-gerak sendiri di udara. Fungsinya apa? Nah, jadi gerakan ini membuat koloid tetap tersebar rata dan tidak terdapat endapan. Selanjutnya, adsorpsi. Jadi, adsorpsi ini merupakan partikel koloid yang mempunyai kemampuan menyerap zat lain di permukaannya. Contohnya, karbon aktif yang dapat menyerap racun dan bau. Kemudian, ada namanya koagulasi, yang dimana saat partikel koloid diberikan kode melalui ion tertentu, mereka menjadi berkumpul dan akhirnya mengendap. Contohnya, penjernihan air menggunakan tawas. Dan sifat koloid yang terakhir adalah dialisis, yang dimana partikel koloid bisa dipisah dari ion-ion kecil lewat selaput khusus. Contohnya, mesin cuci darah atau dialisis. Ini berlaku pada pasien gagal ginjal. Teknologinya memiliki kemampuan saring level dewa loh, buat nyelamatin nyawa banyak orang. Selanjutnya, bagaimana koloid dibuat? Nah, dalam dunia industri dan laboratorium, koloid tidak terjadi begitu saja teman-teman. Ia diciptakan melalui dua metode cerdas loh. Apa saja? Pertama, ada namanya kondensasi, dan kedua, ada namanya dispersi. Kita bahas satu persatu yuk. Nah, pertama ada namanya kondensasi, yang merupakan proses di mana partikel-partikel kecil yang awalnya tidak terlihat saling bergandengan tangan hingga membentuk partikel berukuran koloid. Sebaliknya, dispersi bekerja dengan cara memecah partikel besar menjadi ukuran yang lebih kecil hingga mencapai ukuran koloid. Ibaratnya nih, jika kondensasi adalah proses menyatukan, maka dispersilah proses yang memecah belah. Kedua metode ini sangat krusial dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan kosmetik hingga obat-obatan berbasis gel yang efektif diserap tubuh. Nah, itu dia tadi pembahasan kita di video kali ini. Kesimpulannya adalah, melalui pembelajaran ini, kamu akan mampu mengidentifikasi jenis-jenis koloid, menganalisis sifat-sifat koloid, serta mengaitkan materi kimia dengan konteks nyata di sekitar kita.
Selanjutnya, untuk mengasah pemahaman teman-teman mengenai pemaparan materi hari ini tentang sistem koloid dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, saya memiliki kuis nih. Nah, jadi teman-teman boleh mengklik link kuis di bawah ini untuk mengetahui sejauh mana teman-teman memahami tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Selamat mencoba! Oke, segitu dulu ya materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.